Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di sekolah kami. Iya, terima kasih Bu. Masalahnya cerewet. Langsung saja ya Bu ya. Ya siap Pak. Kebetulan ini kita berada pada awal tahun ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira pada pertemuan kali ini apa nih rencana Ibu? Kira-kira akan membicarakan apa ini di awal tahun ini? Wah, saya senang sekali ini ditanya oleh Bapak nih tentang perencanaan. Karena saya sebenarnya merasa gundah gulana dan sampai tidak bisa tidur Bapak Ibu. Karena saya itu kepala sekolah, pernah di beberapa sekolah 15 tahun, tapi sekarang masuk di sekolah ini yang memang perlu perencanaan yang sangat keren untuk tahun yang akan datang. Setelah saya lihat Pak, Masya Allah, untuk literasinya semuanya merah. Iklim kebinekaannya merah, kualitas pembelajarannya merah 7,69, dan indeks karakternya itu yang paling parah Pak. Jadi dari D1 kualitas pembelajarannya merah, guru refleksinya tidak ada, dan kepemimpinan instruksional sebelumnya itu sangat memprihatinkan. Sampai sekolah kami ini banyak siswa yang pergi Pak dari sekolah kita, padahal fasilitasnya itu nyaman. Seperti itu. Baik, jadi kalau begitu kita akan berbicara tentang perencanaan ya. Perencanaan di awal tahun ini. Baik, kalau topiknya perencanaan, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu peroleh? Wah, baik. Yang akan saya peroleh banyak sekali. Yang pertama, saya ingin Akhir, program tahun depan itu menjadi lebih baik. Karena setelah saya identifikasi, ternyata yang pertama siswa-siswi banyak yang pindah. Karena guru-gurunya itu tidak mau berubah Pak. Yang sudah tua back to laptop ngajarnya. Selanjutnya ada juga yang masih baru lulus pindah ke sekolah kami karena kemarin ada P3K sampai 6 orang. Otomatis kami open recruitment dan akhirnya masih yang baru yang kita terima. Dan selanjutnya ini juga resistensi terhadap perubahan. Apa sih kurikulum merdeka? Jadi mereka juga tidak mau ada perubahan. Dan juga yang pastinya dari perubahan-perubahan itu membuat kondisinya tidak kondusif dalam proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan kita ingin menyusun ya, menyusun perencanaan yang betul-betul baik untuk mengubah dan membuat sebuah perubahan tadi ya. Oke Bu, kira-kira untuk menyusun perencanaan tersebut apa peluang atau kekuatan yang Ibu miliki nih di sekolah? Baik Pak, saya melihat dari tim manajemennya itu keren karena mereka kemarin itu kehilangan arah. Jadi autopiloting kepala sekolahnya begini dari manajemennya. Jadi manajemen bisa saya pegang dari kekuatannya. Selanjutnya dengan tim yang masih utuh ini saya akan membuat persamaan persepsi dulu, new paradigm buat guru-guru. Selanjutnya kita fasilitas oke di kota besar, sayang kalau sampai kepercayaan masyarakat hilang. Jadi kami akan mengadakan workshop atau IHT. Selanjutnya coba membuka paradigma bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang wajib karena kita pun ketika tidak ada perubahan, contohnya baju kita 10 tahun dengan 10 tahun yang akan datang belum tentu cukup gitu. Jadi dicoba informasi seperti itu. Dan mudah-mudahan dari sekarang ada platform Merdeka Mengajar, guru-guru bisa belajar dari sana. Mudah-mudahan itu bisa diaktifkan dengan tadi kita melakukan sosialisasi di awal, penyamaan persepsi terlebih dahulu. Ini sekolah mau dibawa kemana? Khawatir kapal kita karam Pak kalau seperti ini. Baik, itu peluang ya Bu ya. Iya. Nah sekarang kalau tadi peluang, sekarang kira-kira untuk melakukan itu apa hambatan yang sudah diprediksi oleh Ibu? Oke. Hambatannya pasti ketika guru-guru yang sudah berada di zona nyaman perlu pendekatan, dan yang pastinya kita lihat dari teman yang dilihat oleh yang senior itu. Jadi kita melakukan pendekatan dan kita membuka fenomena bahwa kalau kegiatan ini terus berjalan nanti siswanya habis, dan bisa jadi dalam satu kelas tidak hanya 40, bisa jadi cuma 15, 20 dan biaya operasionalnya kan mahal. Jadi sebelum itu kita buat mereka sadar bahwa perubahan itu pasti dan kita harus melakukan perubahan seperti itu. Ya. Kalau kondisinya tadi sudah seperti itu ya. Tadi peluangnya sudah jelas, kekuatan kita ada di mana, kemudian hambatannya juga sudah ada. Temukan.
Nah sekarang kalau kita buat level nih, kira-kira sekolah kita saat ini dengan kondisi seperti itu ada berapa, ada level berapa? Kalau kita buat tentang 1 sampai 10 lah. Oh, rentang di sekolah kita rentang 5. Jadi masih ada kekuatan tarik menarik antara gaya gesek seperti dalam fisika, ketika kita gesek nanti dia berubah jadi magnet, dan saya berharap seperti itu. Jadi membawa arah positif untuk guru-guru menjadi lebih baik seperti itu. Kalau gitu targetnya insya Allah mau naik minimal 3, karena kalau 38 itu KKM. Jangan sampai kapasnya menjadi KKM seperti itu. Bagus. Nah, untuk mencapai ya, kita mau naik nih 3 poin untuk mencapai itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kira-kira sebelum itu, waktu yang akan kira-kira Ibu tentukan ya, targetkan untuk memperoleh itu berapa lama kira-kira? Oke, untuk menentukan target itu, yang pertama saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu dengan tim manajemen, lalu membuat matriks, timeline kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang paling utama itu adalah workshop atau WHT, penyamaan persepsi, harus segera dilakukan sebelum kapal karam, berarti 1 bulan ke depan. Selanjutnya kita membuat tadi dari rapor pendidikan yang kurang, kita sudah sedikit membaca dari IRB, identifikasi, refleksi dan benahi, yaitu perlu untuk pembenahan dari berbagai proses pembelajaran seperti itu Pak. Jadi nanti bertahap dilakukan di awal tahun seperti itu. Selain tadi kita menggunakan workshop ya, apa lagi? Yang kedua adalah bagaimana guru-guru itu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya memanfaatkan juga kita mengundang narasumber tentang bagaimana refleksi apa yang kita lakukan, karena itu kan perlu ketika kita melakukan refleksi sehingga guru-guru tahu ini sudah sesuai atau tidak. Dengan adanya siswa yang banyak keluar kan berarti perlu dipertanyakan proses pembelajarannya. 7 menit. Saya kira sudah 7 menit ya. Terakhir. Untuk melakukan itu kira-kira para pihak yang kira-kira akan bisa membantu Ibu nih untuk mewujudkan atau memperoleh hasil yang akan kita capai tersebut dengan program kita tadi, kira-kira pihak-pihak mana yang akan bisa membantu? Oke, pihak yang membantu otomatis komite sekolah, selanjutnya dari tim manajemen, perlu kita juga koordinasi dengan orang tua siswa, karena transformasi pendidikan itu salah satunya ada seperti itu, dan meningkatkan komunitas belajar. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana, karena saya selalu optimis, karena mentari menghangat haus minum es, salam semangat, semoga sukses. Luar biasa. Baik, saya kira pertemuan kita cukup ya, jadi kesimpulannya nanti silakan Ibu tuangkan tadi beberapa kekuatan yang ada pada sekolah kita, kemudian tadi rencana yang akan kita lakukan apa saja dengan berbagai dukungan dari para pihak tadi. Nanti kita lihat lagi sebulan ke depan bagaimana progres yang akan diimplementasikan di sekolah ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan Bapak datang ke sekolah kami sangat mewarnai, dan saya ada harapan. Jadi ada harapan untuk tetap semangat. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.